어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ade Irma. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Ajeng Ramdhani, MPDI. Izinkan di sini saya untuk memaparkan mata kuliah landasan pendidikan yang bertema landasan psikologis pendidikan. Sejarah landasan psikologis. Psikologis berasal dari kata Yunani, phys, yang artinya jiwa. Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologis, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. Kajian psikologis yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah hal yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Tirta Harja 2005 106. Untuk apa psikologis dalam pendidikan? Psikologis dalam pendidikan adalah sesuatu perilaku dalam mengekspresikan diri pada situasi berlangsungnya pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Siswa harus diantaranya memiliki 1. Kesiapan belajar, 2. Kesehatan mental, 3. Minat belajar, 4. Dan lain-lain. Kegunaan psikologis dalam pendidikan. Di sini, peserta didik sebagai subjek dalam pendidikan. Di antaranya, peserta didik harus A. Memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. B. Mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara baik atau secara individual maupun secara kelompok. C. Memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialami mereka. D. Membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. E. Mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam belajar mengajar. Definisi pendidikan. Definisi pendidikan sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan rohani, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk mencapai masyarakat, tujuan bangsa dan negara. Di sini kita lanjut ke bentuk psikologis pendidikan. Psikologis pendidikan diantaranya memiliki 3. 1. Psikologis perkembangan, 2. Psikologis belajar, 3. Psikologis sosial. Di antara psikologis pendidikan, 1. Psikologis perkembangan. Psikologis perkembangan yaitu selalu melibatkan kejiwaan manusia sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Sementara itu, keberhasilan pendidikan dalam melaksanakan berbagai perannya nalar akan mempengaruhi oleh pemahamannya dalam pendidikan perkembangan peserta didik. 2. Psikologis belajar. Psikologis belajar yaitu tentang proses pembentukan perilaku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana orang belajar
dan bagaimana pengalaman belajar dalam mempengaruhi perilaku, pikiran, dan emosi seseorang. Pada dasarnya, psikologis belajar menjelaskan bagaimana informasi yang diproses, disimpan, dan diorganisir, dan digunakan oleh individu dalam proses belajar. 3. Psikologi sosial. Di sini, psikologi sosial yaitu ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks sosial, di mana tindakan kita dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat kita hidup dan dipengaruhi oleh orang lain, bahkan oleh pikiran kita tentang orang lain. Lanjut, saatnya kita memilih. Pilih landasan psikologis dalam pendidikan untuk menerapkan cara belajar dan mengajar kepada siswa kita. Kesimpulannya, jadi kondisi psikologis dalam menyusun kurikulum adalah bertujuan agar pendidikan dapat tercapai secara optimal. Adapun dalam Islam, pendidikan Islam yang dijadikan sebagai acuan adalah psikologis yang berwawasan pada Al-Quran dan hadis, di mana akhirnya menghasilkan output yang berorientasi ketuhanan insan yang kamil, bahagia dunia dan akhirat. Untuk memunculkan potensi unggulan, maka diperlukan suasana belajar yang baik. Selain sebagai tokoh sentral, harus mampu memahami setiap individu siswa, tapi juga harus memiliki kepekaan karena fasilitator yang menyediakan suasana yang menyenangkan. Kemungkinan peserta didik akan berhasil dalam mengembangkan potensi menjadi lebih besar. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus menjadi fasilitator yang baik dan menyenangkan bagi para siswa-siswanya agar mampu menyerap materi secara perlahan dan akan menghasilkan pengetahuan pada siswanya. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Umumnya bagi kalian yang mendengarkan, khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.